Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jarona, guru di SDN Petukangan Utara 05 Pagi. Saya adalah mahasiswa PPG Dalja Angkatan 3 periode 2021 Universitas Patimura. Berikut adalah video PPL ketiga saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Anak-anak, marilah sebelum kita belajar, kita awali kegiatan ini dengan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Noval. Silakan Ananda Noval. Mari teman-teman, sebelum memulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ananda Noval. Nah, anak-anak, Bu Guru mengingatkan kembali untuk absennya Ibu Guru sudah kirim di Google Classroom ya. Apakah kalian sudah absen semua hari ini? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, marilah anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian nyanyikan dengan semangat ya nak ya. Anak, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Nah, di mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama, setelah mengamati dan membaca teks tokoh proklamasi kemerdekaan, kalian dapat menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian dapat mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, kalian dapat menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel dengan benar. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu anak-anak, untuk pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak ya? Persatuan dan kesatuan, Bu. Ya, betul sekali. Nah, siapa yang tahu mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Alia ya. Karena Indonesia kaya akan keberagaman, maka persatuan dan kesatuan sangat penting guna mencapai tujuan bangsa, Bu. Iya, betul sekali. Coba Bu Guru minta satu anak yang membacakannya. Siapa yang siap? Saya, Bu, Kinan. Oke, Kinan, silakan dibaca. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Sekarang coba kalian perhatikan. Apakah kalian tahu siapakah tokoh berikut ini? Siapa yang tahu? Saya, Bu, Junika. Iya, siapa Junika tokoh berikut ini? BM dia, Bu. Nah, tokoh tersebut itu bernama BM Dia atau yang nama panjangnya itu adalah Burhanuddin Muhammad Dia. Beliau adalah salah satu tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Nah, kemudian coba kalian perhatikan. Di sini ada kedua gambar ya. Amatilah tulisan di bawah ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan Aska. Naskah sebelah kiri menunjukkan tulisan tangan. Iya, betul sekali Aska ya. Jadi kedua gambar ini, yang sebelah kiri ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Halim. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kata baku. Nah, nanti Bu Guru akan memberikan sebuah teks tentang BM Dia dan naskah asli proklamasi. Nah, nanti kalian di situ temukan menggunakan kata-kata baku atau tidak ya. Jadi seperti itu.
Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang kata baku dulu ya, anak-anak ya. Nah, di sini kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi, pedoman penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau yang disebut dengan EYD ya. Jadi itu. Nah, kemudian ciri-ciri kata baku. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri kata baku? Tidak dipengaruhi bahasa. Iya, yang kedua apa? Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contoh kata tidak baku adalah nasihat. Contoh kata bakunya nasihat. Nah, itu adalah tentang contoh kata baku. Kemudian kita akan membaca teks BM-Dia dan naskah asli proklamasi. Ya, Terlihat BM-Dia tidak? dan naskah asli proklamasi. Terlihat, Bu. Ya, Teks proklamasi awalnya ditulis oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. coba kalian amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Coba tulis alasanmu dan diskusikan dengan temanmu. Sudah ketemu anak-anak jawabannya? Sudah, Bu. Ya sudah. Oke, kalau sudah, sekarang siapa yang berani untuk membacakan hasil diskusi? Saya, Bu. Nadira, Bu. Oke, Nadira silakan. Kata-kata yang terdapat dalam teks BM-Dia dan naskah asli proklamasi semuanya termasuk kata baku karena sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Iya, betul sekali. Untuk pembelajaran tentang kata baku, kalian sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang Bu Guru kasih tugas ya. Tugasnya kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, kalian diskusikan melalui WhatsApp grup yang kemarin Bu Guru sudah bentuk ya anak-anak ya. Nah, tugasnya adalah kalian membaca teks BM-Dia dan naskah asli proklamasi sekali lagi. Nah, di situ nanti kamu temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran di bawah ini. Kemudian kamu kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Nah, peta pikirannya seperti ini. Nah, nanti kalian membuat pertanyaan dan jawaban tentang teks BM-Dia dan naskah asli proklamasi. Silahkan anak-anak didiskusikan. Binsa tadi kan kelompoknya dengan Junika ya, boleh tanya dengan Junika di WhatsApp grup ya Nana ya. Yang lainnya juga untuk kelompok yang ke satu, misalnya Kesia bisa tanya ke Alia atau Gevira ya, untuk jawabannya. Apakah sudah selesai semua untuk kerja kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Sekarang Ibu minta yang presentasi kelompok satu. Kelompok satu, coba dipresentasikan. Ya, Kesia ya, silakan Kesia. Yang pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi pada teks jawab naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mengapa? Mengapa BM-Dia melakukan hal tersebut? Karena ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Bagaimana peristiwa itu terjadi? BM-Dia mengambil naskah asli dari tong sampah dan menyimpannya. BM-Dia menyerahkan naskah asli proklamasi kepada negara melalui Presiden Soeharto. Nanti jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ya, hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Berikut adalah salah satu contoh tanamannya, yaitu tanaman beluntas. Coba Bu Guru minta untuk membacakan teks tentang tanaman beluntas. Siapa yang bersedia? Saya, Bu, Wildan. Oke, silakan Wildan. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini
Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Nah, selain tumbuhan anak-anak, hewan juga sangat bermanfaat untuk manusia dan lingkungannya. Contohnya ini adalah hewan apa ini anak-anak? Siapa yang tahu? Hewan apa? Keong sawah. Keong sawah. Ini adalah hewan keong sawah. Nah, keong sawah atau juga yang disebut tutut itu hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Ya, kita baca kembali tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama itu apa? Penghasil bahan pangan. Iya, manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Nah, kemudian yang kedua itu manfaat hewan sebagai penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang ya, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong, ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wool. 3, coba Anissa dibaca yang ketiga apa Anissa? Penghasil Iya. bahan kreatif Ya, sapi penghasil dan bahan. kerbau Lanjutin. dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat pok. Iya, yang keempat apa Nisa? Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Coba kalian perhatikan yang ada di layar kalian. Di sini ada juga manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Coba Gevira, yang pertama apa? Bahan makanan bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, manfaat yang kedua apa? Bahan sandang, serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga sebagai bahan bangunan, yang keempat sebagai bahan obat. Kemudian yang selanjutnya bahan baku industri, kemudian bahan pewarna alami, dan yang terakhir adalah tumbuhan dimanfaatkan untuk menjaga kualitas air ya. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham semua untuk materi manfaat tumbuhan dan hewan? Sudah, Bu. Nah, sekarang tugasnya Bu Guru berikan ya. LKPD-nya sudah kalian persiapkan semua kan? Sudah, Bu. Ya, sekarang untuk tugasnya itu kalian pilihlah salah satu jenis hewan dan tumbuhan. Amatilah habitatnya dan tulis manfaatnya. Ya. Coba sekarang Bu Guru kasih waktu untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang coba siapa yang bisa menjawab hasil pertanyaan ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu Olivia. Oke, Livia silakan. Nama hewan ayam, habitat hewan dataran lapang yang kering namun bisa juga di tempat yang lembab. Manfaat hewan bagi manusia sebagai makanan baik dagingnya maupun telurnya. Terima kasih Livia atas jawabannya. Apakah sampai di sini sudah jelas semua? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita simpulkan secara bersama-sama ya. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja. Yang pertama, BM Dia dan naskah asli proklamasi, Bu. terus apa lagi? Terus Menyebutkan ciri kata baku dan mengembangkan informasi pada prapikiran melalui tulisan menggunakan kata baku. Bukan manfaat tumbuhan dan Menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. Oke, baik. Nah, hari ini untuk kesimpulannya adalah tentang menyebutkan ciri kata baku dan mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku. Nah, untuk yang kedua, kita sudah menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. Pesan moral hari ini, menyayangi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita adalah
wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, karena banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan mengirimkan tugas formatif ya. Ibu kirim di WhatsApp grup dalam bentuk link Google Form ya, anak-anak ya. Kalian kerjakan nanti dengan teliti. Oke, siap semua? Siap. Ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Coba untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa. Mari teman-teman berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.